Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Pelajar tewas dikeroyok komplotan geng motor. Honor tidak dibayar, kru Jandila Surung datangi Bupati. Kontes ikan cupang di Kota Binjai. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, 3 dari 10 anggota komplotan geng motor yang terlibat dalam pengeroyokan pelajar hingga tewas ditangkap polisi. 3 pelaku yang masih di bawah umur masing-masing TI, AP, dan BA ditangkap tim reserse kriminal Polrestabes Medan di kediamannya masing-masing pada Selasa 15 Desember 2020 lalu. Para pelaku yang merupakan anggota komplotan geng motor ini mengakui perbuatannya menganiaya korban berinisial Z hingga akhirnya merenggang nyawa. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko dalam keterangan persnya mengatakan para pelaku pengeroyokan diperkirakan berjumlah 10 orang, namun baru 3 tersangka yang berhasil diamankan, sementara sisanya masih dalam pengejaran. Para pelaku menganiaya korban hingga tewas karena tidak senang dengan ancaman korban yang akan membunuh salah satu anggota geng motor. Tidak senang dengan ancaman tersebut, para pelaku kemudian menculik korban berstatus pelajar tersebut dan menghabisi nyawanya di lokasi kejadian pada 10 Desember 2020 lalu. 10 orang. Dari 10 orang yang kita jadikan tersangka, sudah ada 3 yang kita amankan. Terhadap korban adalah dikarenakan korban ini mengancam tersangka, salah satu tersangka atas nama Bayu Anggara, sehingga tersinggung kemudian menganiaya korban bersama tersangka lainnya atau teman-temannya. Jadi mereka ini kami duga adalah kelompok dari geng motor. Jadi ada 1 tersangka yang merasa diancam oleh korban, kemudian menghubungi rekan-rekannya, kemudian dengan rekan-rekannya sekitar 10 orang mengeroyok daripada korban mengakibatkan meninggal dunia. Dalam kasus ini petugas menyita barang bukti diantaranya pakaian korban dan sepeda motor. Sementara itu ibu korban Zulkianti Lubis yang hadir dalam temu pers di Mapolrestabes Medan tersebut tak mampu menahan tangis dan berharap para pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Banyak terima kasih. Saya mohon kepada mereka sebaik-baiknya. Terima kasih. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, seorang pria muda warga Kelurahan Serbelawan ditemukan tewas bersimbah darah di Komplek Cendana PT Brixton, tepatnya di Kecamatan Dolok Batu Dagar, Kabupaten Simalungun. Pria bernama lengkap Yovanri Ardiansyah Purba, warga Jalan Sisingamangaraja, Komplek SD Negeri 2 Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Minggu dini hari tanggal 27 Desember 2020, ditemukan tewas bersimbah darah setelah memasuki komplek perumahan Cendana PT Brixton di Nagori Dolok Merangir, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jenazah pria 21 tahun tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Jasamen Saragih Pematang Siantar untuk diautopsi. Dokter forensik ruang instalasi jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragih, Reinhard Hutahayan, ketika dikonfirmasi mengenai penyebab kematian Yovanri Purba mengatakan, pria tersebut meninggal akibat kekerasan benda tumpul pada daerah kepala dan bagian wajah. Lebih lanjut, Reinhard menyebutkan bahwa kekerasan benda tumpul juga ada pada bagian tubuh lainnya, seperti di bagian tangan, perut, serta kakinya. Ya, jadi untuk korban atas nama Yovanri Ardiansyah Purba telah kita lakukan otopsi barusan selesai berdasarkan permintaan daripada Polsek Serbelawan. Untuk hasil otopsinya
yang bisa kita ungkapkan adalah bahwa korban mengalami kekerasan tumpul pada beberapa anggota tubuhnya, dan tentunya secara lebih spesifik kita tidak bisa mengungkapkan, tapi secara umum bahwa penyebab kematiannya ada berhubungan dengan kekerasan yang dialami oleh korban tersebut. Demikian. Penganiayaan seperti itu ya? Unsur penganiayaan tentu kita serahkan kepada penyidik, tapi kita hanya mengungkapkan unsur daripada kekerasan yang diderita oleh korban. Dalam hal ini kekerasan tumpul yang dideritanya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Namun kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk mengetahui pasti penyebab kematian pria tersebut. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, diduga menerobos lampu merah. Sebuah mobil berpenumpang 4 orang ditabrak mobil lain hingga terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kecelakaan yang nyaris menelan korban jiwa tersebut terjadi di persimpangan lampu merah Jalan Sutomo dan Jalan M. Yamin Medan pada Minggu siang kemarin. Kecelakaan tersebut terekam kamera pengintai milik warga dan viral di media sosial. Berawal saat mobil Kijang bernomor polisi BK 1615 AV melintas dari arah Jalan Sutomo menuju Jalan Krakatau Medan. Di persimpangan lampu merah, mobil yang diduga melaju kencang berusaha menerobos lampu merah. Naas, dari arah Jalan M. Yamin menuju Lapangan Merdeka, melintas mobil Fortuner bernomor polisi BK89Q. Sementara itu dari arah kanan, lampu hijau menyala dan seluruh kendaraan mulai berjalan. Namun sial, mobil Fortuner yang berada paling depan menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Kijang yang melintas hingga terbalik dalam posisi ban ke atas. Beruntung dalam peristiwa tersebut, 4 penumpang mobil yang terbalik hanya mengalami luka ringan. Mobil yang terbalik di tengah jalan pun dievakuasi warga. Betul. Jadi tiba-tiba di situ tabrakan. Mobilnya yang Kijang lama dari sana, Fortuner dari arah Peringati, Lapangan Merdeka. Tabrakan jalan di sini, tabrakan pas di simpang ini. Terus itu tabrakan bukan langsung terbalik. Jalan sedikit lalu dia terbalik. Jadi orangnya di dalam 4 orang, 1 anaknya perempuan, 1 anaknya laki-laki. Tapi cuma luka sedikit aja, luka ringan gitu lah. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Polrestabes Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Honor tidak dibayar, kru Jandila Surung datangi Bupati. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tidak kunjung mendapatkan solusi atas pembayaran honor yang belum dibayarkan. Belasan kru film Jandila Surung mendatangi Bupati Karo untuk menanggapi keluhan tersebut. Tidak hanya meminta penjelasan terkait hal tersebut, para kru tersebut juga meminta Bupati Karo mengaudit pihak Dispora Karo. Belasan kru film Jandila Surung produksi para sinematografi Karo menemui Bupati Karo untuk menyampaikan keluhannya atas pembayaran honor yang belum dibayarkan. Keluhan ini disampaikan karena pihak penanggung jawab dari pembuatan film ini adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Karo, yang hingga saat ini sejak tahun 2018 belum juga membayarkan honor para kru dalam proses produksi film skala nasional tersebut. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Karo Robert Peranginangin. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Karo Terkelen Brahmana meminta kepada semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan pemerintah Kabupaten Karo akan memfasilitasi pertemuan tersebut. Menengahi, memediasi, mengingat ini adalah salah satu karya produk lokal, budaya Karo, makanya kita duduk bersama difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Karo dengan kru, dengan penanggung jawab dan produksi. Dari pertemuan ini nanti bisa terwujud satu hal yang baik,
dan bila perlu ada satu karya-karya baik lagi ke depannya. Itu harapan kita dari pertemuan ini. Pak, tadi ada hasil Pak dari pertemuan ini? Dari pertemuan tadi itu teman-teman semua duduk bersama, ya, saling curahkan isi hati masing-masing, dan mudah-mudahan harapan kita ada satu hasil. Kalau duduk bersama pasti ada solusi sepanjang ada itikat baik untuk menyelesaikannya. Sementara itu, menurut perwakilan aksi Jeremia Ginting, aksi damai yang dilakukan ini merupakan yang kesekian kali lantaran tidak adanya perhatian dari pihak yang bertanggung jawab. Tidak hanya itu, akibat honor yang tidak dibayarkan kepada kru dan untuk biaya sewaan alat produksi film, Kabupaten Karo mendapat report buruk dan berakibat bagi para pembuat film lebar tidak dapat untuk membuat film lagi karena adanya tunggakan. Kita datang unjuk rasa bukan hanya hari ini aja, tetapi sudah sampai sebulan dengan cara mimbar bebas waktu peluncuran buku Jendela Surung yang kita anggap melibatkan konten-konten kita tanpa izin, dan sampai beberapa hari kita buat aksi poster di depan kantor Bupati beberapa hari, sampai kepada puncak kita menyurati Bupati dan Kadispora dengan tembusan Bupati untuk memfasilitasi pertemuan untuk membicarakan secara kekeluargaan. Apakah anggaran daerah itu ada dipakai dalam film Jendela Surung? Karena kami anggap ada gambaran ke arah penggunaan anggaran daerah. Sementara yang kami ketahui dan statement dari Kadispora, tidak ada anggaran 1% pun dari pemerintahan Kabupaten Karo ataupun melalui dinas-dinasnya. Kalaupun nanti tidak menemukan kesepakatan, kami sepakat kru untuk membuang semua manajemen yang tidak bertanggung jawab dalam film ini, dan kami kru siap untuk mempublikasikannya ataupun menayangkannya ke masyarakat Karo secara umum. Selain itu, para kru juga berharap kepada Bupati Karo agar segera mengaudit Dinas Pemuda dan Olahraga Karo dikarenakan adanya dugaan penggunaan anggaran pemerintah dalam proses pembuatan film. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Dari Langkat, Sumatera Utara, pemirsa, hewan buas harimau meneror warga di Dusun 3, Desa Laudaman, dan Desa Sampiraya, Kecamatan Bahoro, Kabupaten Langkat. 2 ternak sapi milik warga yang ada di perkebunan dimangsa harimau. Seekor harimau Sumatera terekam kamera trap yang dipasang tim gabungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dengan Lembaga Konservasi Yayasan Yahua dan Wildlife Conservation Society. Dalam video yang dipasang tanggal 25 Desember dan diambil 27 Desember, terlihat aktivitas seekor harimau Sumatera. Dalam video tampak harimau Sumatera mendatangi bangkai sapi yang dimangsanya pada 24 Desember lalu. Harimau yang belum diketahui usianya ini kemudian menarik bangkai sapi dan membawanya menjauh untuk disantap. Lokasi serangan itu masih berada dalam kawasan hutan yang menjadi wilayah jelajah harimau Sumatera, karena hanya berjarak 2 km dari Taman Nasional Gunung Leuser. Penampakan harimau Sumatera juga ada dalam kamera trap yang dipasang pada tanggal 19 Desember. Harimau Sumatera tampak sedang mendatangi bangkai sapi di blok hutan Sekelam, Kecamatan Bahorok, yang berjarak 6 km dari Desa Laudemak. Guna memantau aktivitas terkini harimau Sumatera, petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara bersama aktivis lingkungan kembali memasang kamera trap di lokasi Desa Laudemak yang berada sekitar 150 meter dari perkampungan tersebut. Hingga Senin sore belum tampak aktivitas harimau Sumatera di zona penyangga Taman Nasional Gunung Leuser ini. Melalui pemasangan kamera trap di 2 lokasi kejadian. Jadi pada saat kejadian yang kita terima ada sekitar 2 ekor lembu milik masyarakat yang dimangsa oleh harimau Sumatera, dan jarak antara korban lembu yang satu dengan yang lain itu lebih kurang sekitar 100 meter. Nah, dari tangkapan kamera trap yang dipasang oleh teman-teman Yahua itu mendapatkan memang ada 1 ekor harimau Sumatera yang sedang mencoba untuk kembali dan memakan kadaver. Kadaver ini bangkai sisa dari lembu.
Nah, kemudian dari hasil kamera trap ini tertangkap 1 ekor. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, perayaan Natal di tengah pandemi sangat berbeda daripada tahun sebelumnya. Untuk mengikuti ibadah Natal, maka warga harus patuhi protokol kesehatan. Jika tidak patuh, warga disuruh pulang. Perayaan ibadah Natal dilakukan warga Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara di Gedung Balai Kartini, Jalan Gunung Leuser. Perayaan Natal Ekumene ini dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Saat jemaat memasuki gedung, diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, serta penyemprotan hand sanitizer. Perayaan Natal ini berlangsung aman, meski jauh dari kesan meriah seperti perayaan tahun sebelumnya. Perayaan Natal Ekumene pada saat ini, di saat pandemi COVID-19, ini menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi adalah kota religius yang memang tidak ada perbedaan antara umat beragama. Dan harapan kita ke depan, Bapak Wali Kota Tebing Tinggi selalu seperti ini, selalu memperhatikan kegiatan-kegiatan keagamaan, sehingga kegiatan keagamaan itu menjadi salah satu mewujudkan Kota Tebing Tinggi dalam mewujudkan kebinekaan. Kegiatan perayaan Natal tahun ini hanya diikuti oleh 100 jemaat. Untuk anak-anak dan orang tua lanjut usia, mengikuti ibadah Natal tahun ini dari rumah melalui virtual. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ikan cupang merupakan ikan hias yang memiliki nilai ekonomis. Meski berpostur kecil, namun ikan ini memiliki keunikan tersendiri bagi penggemarnya. Seperti di Kota Binjai, Sumatera Utara, pemirsa, para pecinta ikan cupang di kota ini pun menggelar kontes ikan cupang. Para komunitas ikan cupang di Kota Binjai yakni Raka, Leo, Beta, dan Latber menggelar kontes ikan cupang di Kota Binjai dengan mengusung tema Beta Kontes yang digelar di Kopi Kembar yang berada di Jalan Palembang, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Kontes ini diikuti oleh 162 peserta yang diikuti peserta dari Kota Binjai dan luar Kota Binjai, seperti Medan dan Langkat, dengan memperebutkan total hadiah puluhan juta rupiah. Kontes ini melombakan 11 kategori dengan beragam jenis ikan, yakni jenis avatar, blue rim, FCCP, Nemo, multicolor, fancy, hellboy, dan jenis lainnya. Panitia kontes Andika Febriansyah mengatakan, animo masyarakat cukup tinggi untuk mengikuti kontes kali ini, bahkan melebihi ekspektasi awal. Hal ini terlihat dari peserta yang mencapai 162 dan bahkan berasal dari luar Kota Binjai. Selain itu, ia juga mengatakan kontes ikan cupang digelar untuk menambah minat masyarakat Kota Binjai, karena di Binjai penggemar ikan cupang sudah mulai menurun. Kita kontes untuk kontes ikan cupang yang dari Latber, tapi yang dijuri oleh SNE. Ini ada berapa peserta nih? Kalau peserta kita hitung 162 peserta. Dari mana aja bang? Kira-kira? Berbagai macam. Ada yang dari luar Kota Binjai, ada yang dari luar Kota Medan juga ada. Untuk kategorinya nih ada berapa kategori nih yang dilombakan nih, Bang? Kita ada kategori multicolor, ada 16 kategori. Multicolor, half moon, FCCP, fancy, semua ada.
Melihat tingginya minat peserta untuk mengikuti kontes tersebut, maka panitia berencana untuk menggelar kembali kontes serupa pada tanggal 2 Februari 2021 mendatang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong pemerintah Provinsi Bali untuk bergerak cepat memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan cara adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Menurut Sandiaga, Bali akan menjadi tolak ukur untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Gedung UMKM Dharma Negara Alaya Denpasar, Bali, Senin 28 Desember, mengajak para pengambil kebijakan di Bali untuk melakukan gerak cepat dalam pemulihan sektor pariwisata. Menurutnya, Bali merupakan tulang punggung pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia dan akan menjadi tolak ukur untuk membangkitkan sektor tersebut. Sandiaga Uno mendorong Pemprov Bali untuk melakukan program inovasi, kolaborasi, dan adaptasi. Selain itu, untuk program pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif jangka pendek, pemerintah pusat juga akan memperluas dana hibah untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita punya kekuatan regulasi fasilitasi. Kita harus gunakan. Untuk siapa kan kita adalah pelayan rakyat. Dan yang harus kita layani adalah sektor ekonomi kreatif. Jadi mohon kami dibantu, kita bergandengan tangan. Langkah pendek kita adalah seperti itu. Sandiaga mengaku memiliki tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk fokus pada 5 destinasi super prioritas. Sandiaga ingin Bali menjadi contoh bagi 5 destinasi super prioritas untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari Denpasar, Bali, Pande Yuda, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.